Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum saya menyampaikan, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Auralia Irawan dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Respon negara-negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia bermacam-macam. Ada yang mendukung dan ada juga yang menolak. Negara-negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, negara Mesir. Alasan Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia yaitu: yang pertama, adanya persamaan agama. Kedua, adanya mahasiswa Indonesia di Mesir. Ketiga, banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan haji di Arab. Dukungan Mesir dalam kemerdekaan Indonesia yaitu: 1. Mesir mendorong Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Kedua, aksi pemboikotan oleh para buruh pelabuhan Port Said dan terusan Suez terhadap kapal-kapal Belanda. Ketiga, diadakannya rapat umum organisasi dan parpol di Mesir. Keempat, perjanjian persahabatan Indonesia dan Mesir. Dan yang kelima, pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Untuk negara mendukung kedua yaitu adalah negara India. Peran India dalam mendukung kemerdekaan Indonesia: yang pertama, India mengirim obat-obat ke Indonesia atas tindakan balas budi terhadap bantuan Indian Rice. Yang kedua, pada tanggal 31 Juli 1947, India dan Australia mengajukan masalah Indonesia Belanda ke Dewan Keamanan PBB. Ketiga, diadakannya konferensi New Delhi dan negara Asia lainnya. Pengakuan negara Indonesia terhadap kemerdekaan Indonesia karena adanya persamaan kebudayaan antara Hindu dan Buddha. Kedua, persamaan senasib. Dan yang ketiga, hubungan dekat dengan antara pemimpin negara. Negara yang mendukung selanjutnya yaitu negara Australia. Pengakuan negara Australia terhadap kemerdekaan Indonesia yaitu: pertama, Indonesia dan Australia berdekatan. Kedua, persamaan tujuan. Ketiga, banyaknya buruh kapal dan perwira kapal Indonesia yang dibawa Belanda ke Asosiasi Pekerja di Australia dan menemukan diskriminasi antar buruh dan perwira kapal. Peran negara Australia terhadap kemerdekaan Indonesia yaitu: yang pertama, Partai Buruh Australia melakukan berbagai cara untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Kedua, duduk dalam komite PBB untuk mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diakui. Ketiga, peristiwa Black Armada. Keempat, memfasilitasi kembalinya 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia kembali ke tanah air. Keempat adalah negara Palestina. Peran Palestina dalam mendukung kemerdekaan Indonesia yaitu: negara Indonesia dan Palestina sudah bersahabat sejak zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan Palestina tidak ingin ada negara yang sengsara. Dukungan negara Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia yaitu: Mufti Syekh Muhammad Amin Al-Husaini menyampaikan selamat ke seluruh dunia Islam yang bertepatan dengan pengakuan Jepang atas kemerdekaan Indonesia. Sedangkan negara yang menolak untuk mendukung kemerdekaan Indonesia yaitu negara Belanda. Belanda menolak mengakui kemerdekaan Indonesia karena Belanda menganggap pada saat itu Indonesia belum merdeka dan masih dikuasai Belanda. Artinya, jika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1945, itu artinya Belanda menyerang sebuah negara yang berdaulat setelah Perang Dunia Kedua. Belanda berperang dengan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949 untuk kembali berkuasa.
Peristiwa pembantaian pada masa itu menurut Belanda adalah tindakan polisi belaka, bukan kejahatan perang. PBB juga mengakui kemerdekaan Indonesia. Peran PBB dalam mendukung kemerdekaan Indonesia yang pertama, pada tanggal 1 Agustus 1947, DKPBB mengeluarkan resolusi untuk menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase. Kedua, pada tanggal 4 Agustus 1947, DKPBB mengeluarkan perintah kepada Belanda dan Indonesia untuk menghentikan aksi tembak-menembak. Ketiga, pada tanggal 7 Agustus 1947, DKPBB mulai membahas masalah Indonesia-Belanda dalam agendanya. Pada tanggal 25 Agustus 1947, DKPBB menerima usul Amerika Serikat tentang pembentukan Komisi Jasa-Jasa Baik untuk membantu menyelesaikan pertikaian. Selanjutnya, pada tanggal 28 Januari 1949, DKPBB mengeluarkan resolusi KMB dan pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Konferensi yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949 terjadi di gedung Parlemen Belanda. Dampak positif dari KMB yang pertama, Belanda mengakui penyerahan kedaulatan. Kedua, konflik Belanda dan Indonesia dapat segera diakhiri dan pembangunan dapat segera dimulai. Dampak negatif dari KMB yang pertama, Irian Barat belum menjadi bagian dari Indonesia. Kedua, Irian Barat akan dijadikan sebagai basis penyerahan agama Kristen dan di wilayah Asia Pasifik, menjaga kehormatan Belanda di mata dunia. Irian Barat ingin dijadikan negara boneka Belanda. Penyerahan kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Setelah KMB dilakukan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia di dua tempat, pada tanggal 27 September 1949. Pada tanggal 23 Desember 1949, wakil dari Indonesia berangkat ke Belanda.